Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah i'tasamtu billah fawattu amrina ila Allah ma sya'allah la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah amanna billah wa man yu'min billah la khaufun 'alaihi. Bismillah azallah, bismillah jalallah. Bismillah tahasabna billah, bismillah tawakkalna billah. Bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian, Masjid Al-Hidayah ini unik. Karena kalau saya perhatikan Masjid Al-Hidayah ini, Hidayatullah ini, orang tuanya lebih banyak daripada anak mudanya. Jadi kita disuruh ngomong bingung ngomong apa. Kalau anak muda bisa kita omelin. Mau ngapain lo pulang? Kita gituin kan. Gembok, tutup pintunya jangan ada yang pulang gitu. Sayang banget soalnya. Sayang banget. Ente mau tahu nggak berapa ongkos naik haji tahun ini? Tahun ini nih, yang sekarang juga. Sekarang bayar, tahun ini juga berangkat, nggak pakai waktu tunggu. Siapa yang tahu berapa duit? Berapa? Rata-rata 930 juta. Hampir 1 M yang VIP-nya. Itu anaknya wakil presiden kan 900 berapa tuh? Hampir 1 M, 990 juta. 1 M kurang 10 juta. Yang pulang barusan dia telah buang duit 1 M. Kenapa? Karena Rasulullah suruh duduk aja sampai syuruk, Allah kasih pahala haji dan umrah. Bayangin. Rugi banget gitu loh. Rugi serugi-ruginya. Ngantuk Ustaz, tidur nggak apa-apa itu, nyender tuh. Calon-calon tidur tuh di belakang tuh. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, duduk tidur nggak apa-apa. Dapat pahalanya, karena jangan keluar terus dari masjid. Duduk aja itikaf ketiduran, nggak apa-apa, dapat pahala haji dan umroh. Sayang banget pulang, sayang mau ngapain? Mau buang air Ustaz, buang air di sini balik lagi. Niatnya nggak putus. Sayang banget sayang. Ente dapat pahala haji, pahala umroh. Coba bayangin, ente cuma duduk sebentar di mari, ente udah tawaf, ente udah sa'i, ente udah jamarat, ente udah wukuf. Coba. Jangan dibilang, masa iya Ustaz, nggak boleh bilang begitu. Ini ketentuan kok. Jangan bilang amin. Nggak juga didoain, ini ketentuan. Rasulullah yang tetapkan. Ente nggak pakai berdoa amin jadi. Rasulullah yang bilang. Siapa lagi yang lebih benar ucapannya di dunia ini selain Rasulullah SAW. Allah berikan pahala umrah. Ente nggak usah antri, nggak usah bayar, nggak usah pakai paspor. Duduk aja sebentar. Rugi banget Ji, beneran rugi. Banyak keperluan Ustaz. Keperluan apa? Cuma sebentar sampai syuruk doang. Syuruk kan jam 5.50 berapa? 6 lewat 5. 6 lewat 5 doang, ya Allah ya Rabbi, sayang banget. Berapa juta ente udah hilang. Gitu kan? Gitu Pak. Asal ya Allah ya Rabbi, ana sih bingung gitu ya. Allah kasih, kita abaikan bingung. Ini Allah udah kasih, Nabi udah kasih, bayangin. Kita tinggal ngikutin doang, nggak usah pakai mikir. Jangan mikir otak kita apa iya, nggak bisa begitu. Haram begitu. Ini ketentuan Rasulullah. Ketentuan sama juga dengan ketentuan Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi sayang banget. Kecuali mau berangkat keluar kota atau ketinggalan pesawat, nah itu barangkali lain lagi deh. Kalau nggak begitu duduk aja sebentar aja. Dan pun yang dibahas itu adalah materi-materi yang penting. Saya mumpung baru hari keempat puasa mau cerita kepada Bapak Ibu sekalian. Kita yang udah umur ini, yang udah lewat setengah abad ini,
Berpikir, kenapa dari Ramadan ke Ramadan tidak semeriah Ramadan sebelumnya? Berasa nggak? Berasa nggak? Kalau nggak berasa mah kebangetan. Terawih kita dulu penuh, sekarang ini. Dulu seminggu pertama masih penuh. Tadi malam berapa soft? Bayangin cuma 3 soft, 4 soft tuh. 1, 2, 3, 4. Kosong 2 soft. Coba bagaimana? Apakah segini doang warganya? Tidak. Ada. Kalau datang semua insya Allah penuh kan? Pertanyaannya kenapa? Kenapa? Pertanyaannya itu kenapa? Pertanyaannya kenapa? Ibu-ibu penuh nggak kemarin? Ibu-ibu mah penuh aja. Emang paling enak ibu-ibu dah. Ya. Coba bayangin Bapak Ustaz. Kenapa? Kenapa yang buat ini begini? Kenapa? Karena Anda kan tiap hari hidupnya di masjid. Pagi di masjid, siang di masjid, sore di masjid, malam di masjid. Dan bertahun-tahun seperti itu. 1 tahun, saya hitung rata-rata 1000 masjid 1 tahun. 1 bulan rata-rata 100 masjid. Rata-rata 1 bulan. 80-90 masjid 1 bulan. Karena kajian subuh di mana, kajian zuhur di mana, kajian isya di mana. Selalu begitu kan. Kalau hari Sabtu sama hari Ahad, subuh di mana, duha di mana, zuhur di mana, kajian sebelum maghrib di mana, kajian berbuka itu di mana, kajian tarawih di mana. Jadi rata-rata 1 bulan kurang lebih 100-an. Sehingga saya mau ceritain ini, nangis kita Pak. Kalau Bapak di sini aja terus tidak punya sense, tidak punya gambaran, maaf, sekuat saya gambarannya. Karena saya mengunjungi 100 masjid sebulan, maka bisa membanding-bandingkan. Bandingannya apa? Tiap hari, tiap zaman, tiap masa semakin berkurang. Kalau mau lihat sensusnya, zaman dulu, zaman Pak Harto, kita pernah sensus jumlah umat Islam 95%. Terus turun, tinggal 93. Sensus berikutnya tinggal 90. Sensus berikutnya tinggal 88. Sensus terakhir itu 87,6. Yang dilakukan oleh MUI, yang saya baca dari tulisan daripada Bapak Jenderal Anton Tabah. Coba, mau tinggal berapa lagi saudara? Tahukah kita kenapa itu terjadi? Momentumnya di mana? Momentumnya di Ramadan. Ini mumpung baru hari keempat. Kita tidak menyambut Ramadan sebagaimana orang tua kita dulu nyambut Ramadan. Orang tua kita dulu nyambut Ramadan, masjidnya diapain? Waduh, 3 hari sebelum Ramadan itu, kita itu nggak kemana-mana. Kita sikat karpetnya, kita cuci, kita jemur. Masjidnya dicat ulang. Sejadah dicuci, mau kena dicuci gitu kan. Di rumah bagaimana kita di rumah? Orang dulu gimana mau Ramadan? Masya Allah, orang dulu mau Ramadan, rumah kita di kapur. Zaman dulu kagak ada cat, Ji. Zaman dulu kapur. Benar nggak? Iya. Pakai kuasnya pakai apa kuasnya? Pakai merang. Itu yang jawab pasti kakek-kakek tuh. Atau enggak nenek-nenek dah. Dia tahu soalnya, anak muda nggak ngerti, Ji. Dulu kita pakai merang kan? Kita celepin di kapur kan? Tangan kita sampai anget aja, betul apa tidak? Wah, kan gua anget nih gitu kan? Kecepretan muka, baju segala macam, tapi girang nggak kita? Masya Allah. Subhanallah, merinding saya kalau cerita itu. Merinding banget, kenapa? Allah ya Rabbi. Dulu nggak begini gitu loh. Dulu kita nyambut Ramadan itu kita girang banget. Mak kita, umi kita dicuci tuh, spray dicuci, sarung bantal dicuci, hordeng aja dicuci mau umi kita mau Ramadan, betul apa tidak? Sekarang kagak ada yang gitu-gitu sih, kagak ada. Ramadan biasa aja, makanya hidup kita biasa-biasa aja. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian rahasianya. Ini saya mau rekam nih ya. Ini penting ini. Ketahuilah, hidup kita sebenarnya menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Tuh hidup kita kalau kita pengen tahu. Ya, jamaah sekalian, hidup kita tuh menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Orang yang sukses ibadah Ramadan 11 bulan ke depan hidupnya sukses. Orang yang gagal ibadah Ramadan 11 bulan hidupnya ke belakang gagal. Percaya mana?
Ini baru 1 detik udah 116, 142, terus 163 per detik naiknya, ya. Tapi biasalah Instagram gak bakal lebihannya dari 300. Begitu 300 di-cut sama Instagram. Kadang tergantung dia maunya lu deh Instagram deh, ya. Jadi sudah. Waalaikumsalam, ya Fauzan sehat, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali saya ulangi, hidup kita sebenarnya menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Tanpa Ramadan kita ini belangsak. Ramadan lah yang menentukan 11 bulan ke depan. Orang yang hidupnya biasa-biasa aja, dia memperlakukan Ramadan biasa. Orang yang hidupnya istimewa, dia perlakukan Ramadan dengan istimewa. Kalau kita perlakukan Ramadan dengan khusus, Ramadan akan memperlakukan kita dengan khusus selama 11 bulan ke depan. Karena penghulunya bulan itu Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ya, jadi camkan ini baik-baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman di Instagram. Ramadan ke Ramadan itulah yang dinanti. Siapapun yang sukses ibadah Ramadan, 11 bulan hidupnya enak, tenang, damai, kompak, dagangannya laris. Suasana rumahnya sakinah, mawaddah, warahmah. 11 bulan ke depan karirnya bagus. Tokonya maju insya Allah. Tapi kalau orang yang gagal dalam ibadah Ramadan, santai aja di Ramadan ini, maka 11 bulan kehidupan depannya juga dikhawatirkan biasa-biasa saja. Siapa yang mengistimewakan Allah, Allah akan buat dia istimewa. Siapa yang mengkhususkan waktu dengan Allah, maka Allah khususkan waktu dengannya. Yang sampaikan ini bukan ngomongan sembarangan. Rasulullah SAW menyampaikan sebagaimana yang diucapkan di saat bin Abi Waqqas. Siapa yang hanya takut kepada Allah, niscaya Allah jadikan semua makhluk takut dalam artian segan kepadanya. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Orang-orang dulu kita dalam menyikapi Ramadan cakep. Salam dari Lombok, Masya Allah. Betul. Terima kasih. Salam sedekah di bulan Ramadan. Ya, sedekah di bulan Ramadan cakep. Hadirin, ya, orang tua kita dulu benar banget dalam menyikapi hadis man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Jangan dibilang hadis ini lemah, dhaif, jangan. Ini orang-orang kebanyakan baru belajar hadis, itu kan dhaif. Nggak ngerti. Hadis dhaif itu tetap Rasulullah yang bilang. Yang lemah itu cuma karena beberapa perawinya dianggap ingatannya kurang baik gitu doang. Jadi jangan mentang-mentang hadis dhaif dibuang. 1000 ulama tambah 1000 habib tambah 1000 kiai masih lebih afdol 1 hadis dhaif. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bilang, apabila ada hadis yang dhaif, walaupun dhaif, bertentangan dengan ucapanku, maka buanglah ucapanku, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aja masih menghormati. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, ini mumpung hari keempat nih, saya sampaikan mumpung belum sepertiga, mumpung. Sambut kembali Ramadan dengan meriah. Orang tua kita dulu sarang-sarang gonggo aja dihilangin. Tahu teman-teman Instagram tahu nggak sarang gonggo? Apa sarang gonggo? Sarang laba-laba. Zaman sekarang anak bilang sarang Spiderman. Sarang gonggo aja dihilangin. Kita disuruh nyikat. Aneh bagian nguras kolom. Ya kan? WC disikat, semua disikat. Orang tua kita tuh hordeng aja dicuci. Dan kita tahu deh tuh. Sofa, hordeng, sarung bantal, spray, sarung, baju, mukena. Itu semua dicuci pada waktu menjelang Ramadan. Betul apa tidak yang masih tua-tua ini? Betul. Ya, sarang laba-laba, iya akmal. Jadi saudara, cara menyambut Ramadan akan menentukan ibadah kita 1 bulan Ramadan ke depan. Dan ibadah kita 1 bulan Ramadan menentukan 11 bulan hidup kita ke depan. Itu mesti dipegang kata-kata itu sekarang. Catat, update, salam gonggo. Salam gonggo katanya ya. Ya. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ayo kita perbaiki mumpung hari keempat nih, mumpung kita ketemu masih di awal. Pilih baju yang terbaik untuk tarawih. Ini baju baru nih, gaya baju baru nih. Kenapa? Karena mau subuhan mau Ramadan, ini baju baru ini. Ya, jadi masya Allah nih mau pakai baju yang bagus untuk mengkhususkan waktu dengan Allah, apalagi yang udah tua-tua nih. Beneran nih ya. Salah satu tips sehat nih ya. Saya punya teman, dia mobilnya menjemput saya, umurnya udah mau 80. Nah, kalau tadi beliau nih 70 berapa Ji?
76. Nah ini lain lagi nih. Dia tempatnya di rumahnya di BSD. Bintaro Sonoan Dikit, BSD Bintaro Sonoan Dikit. Ya. Sebab kita masuk ke bagian Kebayoran Residen, ada gang, keluar ketemu rumah perumahan warga. Nah, orang itu menjemput saya. Orang itu cerita, orang itu seger banget. Umurnya mau 80, seger banget. Saya tanya sama beliau, ini tips nih buat Masjid Al-Hidayah Hidayatullah ini ya. Dan teman-teman yang di sini. Dia bilang apa ya? Dia bilang gini. Saya tanya gini, Ji, ente umur udah berapa, Ji? Alhamdulillah Ustaz Haikal, mau 80. Masya Allah, seger banget. Seger banget rumahnya, mukanya. Ya Ustadz, ini kan dikasih tahu tipsnya. Yang sekarang saya kasih tahu, mumpung masih keingetan. Penting buat teman-teman di Instagram, bilangin kakek lo, engkong lo, encang lo, encing lo, babe lo, bilangin ya. Dia ini udah kena cuci darah setiap bulan. Ya, udah kena cuci darah, namanya Pak Taufik. Dia udah kena cuci darah tiap bulan. Ya, dan kencing manisnya 650. Udah kelar tuh. Kelar udah. Ya, kencing manisnya segitu dan tensi darahnya juga. Darah tinggi lah, kencing manis lah, cuci darah yang paling parah itu. Ya, saking tingginya itu tensinya gulanya, giginya copot sampai nggak ada gigi. Ya, dia udah ke dokter sana sini, hartanya udah habis. Hartanya habis, dia berobat sampai akhirnya dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pakai buku mujarobat yang buku yang obat-obatan herbal deh, begitu deh. Dia udah minum segala macam daun gitu, sampai daun pintu dia minum juga, nggak beres-beres juga. Daun pintu, daun jendela, daun pintu disikat juga gitu ya. Apa enggak ketahuan? Ketahuan rahasianya, saudara. Momentum Ramadan dimanfaatkan dan lihat kehidupanmu. I guarantee you, saya berjanji, karena saya juga merasakan itu. Dia bilang apa? Ya udah deh, sekarang waktunya. Ini buat yang tua-tua nih. Ini buat tua-tua, sampaikan ini kabar. Ya udah deh. Udah tua. Nggak usah lagi banyak keinginan. Kepada Allah sajalah. Itu dia bilang. Terus dia beli baju yang paling bagus. Mau ngapain? Buat ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Dia perbaiki hidupnya dengan cara seperti itu semua. Sang Agib, hebat. Setuju Sang Agib. Sang Agib setuju. Pakai presiden 2024 lagi lu. Tak dulu ngapa gue di masjid nih, jangan mancing-mancing lo. Ya. Dia perbaiki hidupnya. Tahu nggak apa yang terjadi? Yang bikin dia sehat dan regenerasi sel-selnya semua. Dia tidur nggak lama setelah Isya. Dan dia bangun dini hari jam 3 kurang dia udah bangun dan langsung mandi. Mau dokter bilang apa kek, mau rematik kek, sebodoh, bohong. Nggak ada hubungannya. Mandi biasa, air dingin. Biasa aja dia mandi. Dia mandi, kenapa? Mau ketemu Allah, dia bilang. Tiap hari. Dia perbaiki struktur hidupnya. Dan apa jadinya? Tiba-tiba, selama 1 bulan suntuk, kencing manisnya mulai turun. Darah tingginya mulai normal. Cuci darahnya, yang udah cuci darah, akhirnya sekarang ini dia tidak lagi kenal yang namanya hemodialisa. Dan hidupnya seger lagi. Dengar-dengar kayaknya kawin lagi, dengar nggak salah. Dengar. Ya udah, anak kasih hadiah kopi aja, kopi maulid. Anak kan ini pagi-pagi kan bikin keras ini. Beneran ente. Kalau banyak orang tua, bawa deh kopi deh. Kalau banyak anak muda, jangan bawa kopi deh gitu. Takutnya anak muda, ya lo tahu sendirilah zaman sekarang lah. Kalau orang tua nih saya bawain, ya. Terutama minum sebelum habis buka atau habis Isya lah minum dah tuh ya. Setuju bapak-bapak? Jalanin, cobain dan rasakan hidup barumu seperti apa. Alhamdulillah, ternyata saya perhatiin kakek saya begitu. Kakek saya wafat di umur 121 tahun. Dan yang paling mengagumkan, alhamdulillah, umur 98 masih punya anak bayi 1. Yang ibu-ibu gilang ya. Yang ibu-ibu tuh ya. Beneran Bu, beneran. Saya nggak mengada-ngada.
Kalau saya mengada-ngada dosa banget ini. Ini kakek saya sendiri yang saya ceritakan. Ya. Istrinya umur berapa? Istrinya jadi kakek saya tidak pernah poligami. Kakek saya tidak pernah. Jadi penikah, dia orang asli Hadramaut. Ya menikah, kemudian pulang tiba di Indonesia tahun 1908 kurang lebih. Lahirnya tahun 1876. Paspornya masih saya pegang sampai sekarang 1876 lahirnya. Dan datang ke Indonesia, alhamdulillah bergabung dengan para pahlawan, dengan para perjuangan, luar biasa itu, saksi matanya semua masih ada di Bogor. Ya kemudian akhirnya menikah lagi dengan orang Indonesia dan punya anak 6. Nah nggak lama setelah ayah saya lahir, ya adiknya lahir, kemudian kakek saya meninggal dunia. Astagfirullahaladzim, istrinya meninggal dunia. Tapi kakek saya tidak menikah lagi. 6-6-nya dibesarkan sendirian. Setelah semuanya dewasa, baru dia menikah lagi. Itu usianya hampir mau 70, dia menikah lagi dan punya anak 6 lagi. 5, terakhir 5. Jadi usia yang ke-98 masih punya anak 1 bayi. Keren nggak? Keren ya. Nah kalau umpamanya bapak-bapak yang ada sekarang kan menurut penglihatan saya nih ya, kayaknya udah nggak ada pandangan hidup kayaknya. Paham nggak? Anak muda tuh pandangan hidup, mandang aja udah hidup dia. Paham nggak sih? Nah gitu dah, mestinya tuh begitu. Nah pandangan hidup, kalau ente sih kenangan hidup sih, pegangan hidup. Kalau pegangan hidup itu megang-megang dulu baru hidup. Ya. Ada juga yang kesian umurnya udah 60 tapi udah susah banget. Nah itu kayaknya perjuangan hidup itu. Mau hidup mesti berjuang gitu. Nah kalau yang udah mau 80-an begitu deh, mohon maaf ya, ini kayaknya sih kenangan hidup nih. Hidup tinggal kenangan deh, ya Allah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ini mumpung Ramadan, balik lagi sesuai dengan topik. Terima kasih. Balik lagi sesuai dengan topik ya. Topik kita apaan? Topik kita hari ini, topik kita adalah menyambut Ramadan mumpung baru 4 hari. Sambut dengan gegap gempita. Nih saya tunjukin nih salah satu sahabat saya. Nah teman-teman di Instagram bakal bisa lihat dengan jarak dekat nih ya. Sahabat saya bernama Ishak. Dia tinggal di Palestina bersama kami dulu, masih kecil. Lihatlah, ini saya nggak lihat jalan-jalan lampu biasa aja. Mestinya dari depan lampu itu nggak, lampu yang panjang kayak gini dipasang. Ini lihat di Palestina, lihat. Meriah banget dia, tau nggak? Tuh. Meriah banget di sana, tau nggak? Jadi 3 hari sebelumnya Ramadan saya udah dikirimin ini. Ustaz Haikal, kalau Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan. Jadi ramenya tuh minta ampun. Jadi selama 1 bulan suasananya tuh indah gitu loh. Environmentnya tuh udah dibentuk. Jadi anak-anak kita tuh girang juga dalam menyambut Ramadan. Ini yang kurang, ini yang hilang. Speaker dites tuh. 3 hari sebelumnya dipasang toa, dipasang apa. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami. Dibunyiin lagu begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dinyanyiin terus lagu-lagu kayak begitu. Meriah Ramadan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Sebelum maghrib merebut bilang begitu. Salatullah salamullah. Habis subuh dinyanyiin kayak begitu. Di kampung-kampung alhamdulillah masih. Karena itu suasana Ramadan masih dapat di kampung. Di kampung begitu Ramadan masjidnya 24 jam. Anak-anak gak berani pulang ke rumah dikatain bencong. Lah kita dulu di Betawi begitu. Anak di kampung Melayu gak berani pulang. Gak berani pulang dikatain bencong. Jadi habis tarawih kita tidurnya di langgar. Karena dulu pada zaman Pak Harto almarhum,
ya pada zaman Pak Harto, kalau habis sebelum Ramadan kita pasti bagi rapot. Bener nggak? Bener? Yang umurnya udah setengah abad ke atas ngerasain. Betul? Anak-anak sekarang nggak ngerasain. Berubah pada waktu zaman PDNK-nya Menteri PDNK Daud Yusuf. Zaman Pak Daud Yusuf baru itu Ramadan masih masuk. Tapi sebelumnya waktu zamannya Pak Alamsyah Ratu Prawira Negara, sebelumnya lagi siapa itu Menteri Agama? Munawir Sasali ya. Pokoknya zaman-zaman dulu deh, ya. Itu Ramadan dibuat sedemikian rupa kurikulum bagi rapot persis sebelum Ramadan. Dan emak kita masak. Kenapa? Karena paman encang-encing kita ya, engkong kita semua bapak-bapak, paman-paman kita, ami-ami kita, hala-hala kita semua datang dimasakin masakan. Dan kita dapat duit. Dapat duit. Ya 500 rupiah itu gede banget waktu itu. Udah paling gede 500 rupiah deh. Rata-rata kasih 100 rupiah selembar. Yang gambar perahu. Itu dikasih kita girang banget kita. Lihat menyambut Ramadan. Kita ngumpulin duit tuh. Naik kelas lagi. Sehingga satu Ramadan full jadi pesantren kilat di seluruh Indonesia. Sekarang nggak lagi kayak begitu. Mau nggak kayak begitu lagi? Nah insya Allah saya jadi menteri pendidikan. Cara Allah lagi ntar ya. Amin ya Allah. Ahlan Aiman Al-Katiri. Fadal ya. Jadi itu Ramadan. Betapa indahnya Ramadan pada zaman dulu. Sekarang kita nggak mendapatkan lagi seperti itu. Kenapa di rumah kita waktu zaman dulu kita bisa khatam Quran 1 bulan bisa 2 kali 3 kali? Kenapa sekarang tidak? Karena sekarang rumah kita beda dengan rumah kita yang dahulu. Rumah kita yang dahulu bersih, wangi, nggak ada najis. Sekarang la haula wala quwata illa billah. Hadirin yang dimulakan Allah. Baik, sekarang penutup. Sebagai penutup ya teman-teman sekalian ya, penutupnya begini. Bersihkan rumah kita. Bersihkan kita. Betul ya. Jangan lupa cek. Insya Allah ya Rabbi. Insya Allah. Kalah sama HP kata Muanci ya betul ya. Ya Rob jadi ya Mutia Pelangi ya setuju insya Allah. Hadirin nih ya, mumpung masih awal-awal bulan, perbaiki rumah kita. Rumah kita kalau masih kotor, ada bau, ada najis, ada sampah, berantakan, maka itu tempat jin dan syaitan yang paling disukai. Itu ternyata penyebabnya. Kita zaman dulu nggak pernah, abah kita, umi kita, ayo terawih nggak pernah, tapi kita pasti terawih. Tadarus, kita nggak pernah disuruh, tapi pasti tadarus. Apalagi sembahyang nggak pernah disuruh, Orang tua kita keluar kamar, langsung rapi soft kita. Kenapa bisa kayak gitu? Karena malaikat yang mengisi rumah kita. Dulu rumah kita tempatnya malaikat. Malaikat rahmat yang masuk ke rumah kita. Malaikat Mikail membagi-bagikan rezeki ke rumah kita. Kenapa? Karena bersih, wangi, rapi, tertata. Sendal salah taruh aja atau madhab sini kita diomelin sama abah kita, sama umi kita yang rapi. Jebret kita rapiin lagi itu sendal. Kenapa? Dia tahu bagaimana cara bersikap. Dia ngerti bagaimana cara menerapkan agama. Dia lebih paham daripada kita soal kebersihan. Sampai WC-nya nggak ada. Rumah orang dulu ada WC nggak? Dalam rumah? Nggak ada. Adanya di luar. Rumah orang dulu di luar WC. Betul apa tidak? Rumah orang dulu di luar. Tuh rumah-rumah ami kita masih ada rumah yang dikerukut zaman dulu. WC-nya di luar. Rumah yang dicondet juga WC-nya di belakang. Di luar rumah utama. Artinya dia paham banget bagaimana caranya mengundang. Bagaimana caranya? Ya mengundang malaikat rahmat masuk ke dalam rumah kita. Hadirin yang berkat Allah Subhanahu wa taala, terapin lagi seperti ini. I guarantee you, saya jamin. Kalau sekarang tiba-tiba kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka lamin udah pada nguap, itu bukan salah anak kita. Salah lingkungan kita yang udah digelandotin setan ya, mata kita digelandotin setan, digelandotin jin lah mata kita. Kenapa? Karena suasana rumahnya tidak mendukung mau Ramadan. Nah begitu kita istiqomah, ini saya nggak ngarang, ini firman Allahnya ada. Innallazina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat turun, tatanazzalu itu turun malaikat. Bahkan malaikat bilang la taqaf la tahzan, jangan takut, jangan khawatir. Bahkan malaikat bilang apa? Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami ini teman kamu, pelindungmu. Ya, sehingga anak-anak nggak pakai disuruh.
nggak pakai disuruh. Seumur hidup kita nggak pernah dengar abah kita bilang, ayo sembahyang, nggak pernah. Karena memang kita nggak pernah tinggal kok. Barusan saya cerita tuh sama beliau, asar itu waktu zaman SMP pulangnya jam 5 sore asar. Saya bukan sok tahu, bukan bangga. Nauzubillah ya Allah ya Rabb, bersihkan hati dari hal yang demikian. Nauzubillah nasyirki wal auzubillah minasyaitonir. Bukan sok tahu, bukan bangga, bukan riak. SMP itu pulang jam 5. Kalau kita pulang sampai rumah maghrib. Ya, ketemu maghrib. Jadi saya tuh sembahyang asar di masjid SMP 20 zaman dulu. Sampai masih ingat tuh sampai sekarang. Hanya satu orang tuh yang nemenin, namanya ada seorang wanita tuh ya. Ingat gue pulang bareng dia mulu soalnya. Nah, artinya kita nggak berani tinggal karena rumah kita sangat mendukung untuk itu. Tapi hari ini anak kita susah ngaji karena jangan-jangan rumah kita banyak sarang jin dan syaitan yang berdiam di rumah kita. Perhatikan rumahnya, kalau ada kotor, ada bau, ada lembab, ada sampah. Sampah tadi malam belum dibersihin pagi-pagi, gimana nggak ngundang syaitan itu? Gimana nggak ngundang jin itu? Ya. Perhatikan kalau rumahnya kayak begitu. Nah ini mumpung Ramadan Pak. Kenapa Ramadan jadi momentum? Karena orang tua kita paham sekali. Wangi rumah kita zaman dulu karena dibakarin mustaki, stanggi. Kalau sekarang dupa, kalau sekarang menyan apa gimana gitu ya, menyan. Ya kan dibakarin, asap kemana-mana. Karena wangi-wangian itu disukai oleh malaikat. Dan yang bau-bau itu disukai oleh jin. Setelah kita sembahyang aja zaman dulu masih kecil, amin. Di samping kita teman kita bilang, buset bau jin lo gitu katanya. Amin itu bau engkahan jin katanya dia gitu ya. Ya bau engkahan jin. Lampung hadir, Bandung hadir, Masya Allah. Amerika hadir, waduh Amerika. Jam berapa di Amerika? Masya Allah ya, Bogor nyimak. Jadi teman-teman sekalian ini penting. Mumpung hari keempat Ramadan ini. Mumpung hari keempat Ramadan. Mumpung Ramadan baru 4 hari. Perbaiki Ramadanmu. Saya jamin insya Allah. Nova terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Saya jamin. Pak, saya memperhatikan itu Pak. Dari tahun ke tahun. Cobain deh, Ramadan ini sukses berhasil dan lihat kehidupanmu 1 bulan ke depan kayak apa. Kita zaman dulu nggak pernah ribut, terawih 8, 20 nggak pernah ribut. Kenapa? Karena bagi kita nggak ada hitungan, nggak ada hitungan. Saya ingat itu diajarin sama guru-guru saya nggak pakai hitungan. Kalau bapak tanya, Ustaz Haikal, babe berapa rakaat terawihnya? Orang nanya kayak gitu. Saya bilang apa? Sampai capek terawih, mau ngapain? Sampai capek terawih. Terawih berapa rakaat sampai capek. Imam Syafi'i 100. Imam Syafi'i malam Ramadan 100. Nabi berapa? Nah, orang yang nanya kayak begitu udah mulai. Bid'ah akhirnya. Ujungnya kayak begitu. Jangan saudara, jangan. Tidak semua yang Nabi tidak kerjakan berarti bid'ah. Ya. Itu Abu Hurairah, dia paling dekat sama Nabi. Ente berapa tahun yang bukan Nabi jaraknya? Jangan sok tahu begitu kan. Ini Abu Hurairah yang nempel sama Nabi pagi, siang, sore, malam sampai Abu Hurairah tidak menikah Abu Hurairah karena dia takut terganggu. Sampai tidak menikah, tidak berkeluarga. Pada awal-awalnya tuh dia dampingi Nabi kemana saja. Tahu apa yang dilakukan Abu Hurairah? Dia cari tali, dia ikat jadi simpul sampai 2000. Dan dia baca subhanallah 2000 sebelum dia tidur. Talinya ada di tempatnya dia. Nabi suruh? Enggak. Nabi contohin? Enggak. Nabi apa? Tapi itu boleh gitu loh. Jangan antar bilang, oh, Nabi gak pernah kerjain. Nabi cuma 33. Ya udah kita 33. Enggak begitu beragama saudara. Enggak begitu gitu loh. Nabi terawih cuma berapa? Cuma 2 hari, cuma sehari, cuma 3 hari, cuma 8. Enggak pernah lebih dari 11. Itu witir. Mohon maaf, itu witir. Ente buka bab witir, ketemu hadisnya. Dan yang bertanya orang-orang yang nggak pernah jumpa dengan Nabi, bertanyanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Makanya hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha, rawahul Bukhari wa Muslim. Aisyah ditanya sama para sahabat yang belum jumpa Nabi, bukan sahabat tabi'in. Wahai ummahatul mu'minin, wahai istri Rasulullah, berapa rakaat tarawihnya Rasulullah? Kata Aisyah, enggak. Baik Ramadan atau di luar Ramadan artinya witir. Karena baik Ramadan atau di luar Ramadan berarti nggak terawih. Baik Ramadan atau di luar Ramadan. Di luar Ramadan kan nggak ada terawih. Rasulullah nggak pernah lebih dari 11.
Kita pakai hadis itu, tapi untuk Ramadan kan jadi nggak adil. Bukan saya bilang yang bagus 20, bukan. Ente mau 2 boleh, mau 4 boleh, mau 6 boleh, mau 8 boleh. Mau 10 boleh, mau 12 boleh, mau 14 boleh, mau 16 boleh, mau 18 boleh, mau 20 boleh. Ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz 36 rakaat satu kota Madinah. Begitu. Di Mekah sekarang satu kota Mekah semua 20. Begitu juga di negara-negara Arab. Kenapa? Karena dia memahami bahwa itu mengikuti sunnah daripada Umar bin Khattab. Saya nggak kuat nih kakek-kakek. Ya udah, duduk tetap 20. Ujungnya 20 juga. Jadi teman-teman sekalian, ya, mumpung ini bulan Ramadan, jangan hitung-hitungan sama Allah. Jangan hitung-hitungan. Ente masih kuat, lanjut. Nggak kuat, selesai. Aduh capek, baru kerja bakti, baru ini, baru kuat. 2 udah gemeter kaki, tidur. Jangan lupa salat ba'da Isya. Lebih penting ba'da Isya daripada tarawih. Lebih penting ba'da Isya daripada tarawih. Ba'da Isya belum pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Dan pahalanya lebih utama. Pahalanya lebih utama. Ya. Jadi hadirin yang Allah SWT, tolong dipahami. Saya bukan mengatakan yang 8 lebih utama, 20 lebih utama. Kalau kami di rumah tarawih berapa rakaat sampai capek. Barusan kita tarawih berapa lagi tuh? Saya tambah lagi tarawih, saya tambah lagi mulai, tambah lagi sampai mau menjelang azan. Udah berapa rakaat? Nggak tahu ngitungan deh. Masa sama Allah hitung-hitungan? Gitu aja kalau sholat tarawih. Masa Allah sama Allah hitung-hitungan? Gitu aja kalau umpamanya urusan sholat malam. Dan lagi pula memperkuat dengkul, memperkuat otak, menghindari pikun, membuat aliran otak tersalurkan aliran darah yang cukup. Ya, menghindari Alzheimer, banyak-banyak sujud, menghindari, banyak manfaatnya luar biasa, kesehatan luar biasa ketika sholat. Jadi sholat sampai capek. Bahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sholatlah kamu sampai datang kepada kamu keyakin atau kematian. Jadi teman-teman sekalian, yuk nih mumpung, balik lagi, mumpung hari keempat kita berjumpa di Masjid Hidayatullah ini hari keempat, mumpung hari keempat, perbaiki. Beli baju yang khusus dan bilang ini baju khusus menghadap Allah. Mandi sebelum melakukan aktivitas apapun. Seger buger, tahajud sampai datang waktu menjelang waktu subuh. Tutup dengan witir. Tadi malam itu udah witir, enggak apa-apa, ulangi lagi karena Abu Hurairah selalu witirnya 2 kali. Abu Bakar Siddiq habis sholat Isya, dia sholat ba'da Isya, ya dia tutup dengan witir, dia pulang. Malam-malam dibangun lagi, dia sholat tahajud, ditutup lagi dengan witir, kagak apa-apa. Umar bin Khattab sholat Isya, ba'da Isya, tarawih 20, baru pulang. Itu yang dilakukan 2 sahabat utama kalau bulan Ramadan. Ya. Tambah lagi dengan tahajud sekuatnya, baru tutup dengan witir lagi. Baru kemudian berangkat pelan-pelan menuju masjid. Seger buger, enak luar biasa badan. Lakukan itu teman-teman sekalian dan Anda akan berubah drastis hidupnya. Coba, ya, coba perhatikan ini. Amalkan ini semua. Kalau malas ke masjid, sholat jamaah di rumah dengan keluarga, malas dengar tausiah, buka TikTok, Instagram, ada ulama-ulama kita. Jangan pakai pilih-pilih lagi. Mau yang menyejukkan kalbu, dengerin Gim, betul nggak? Ya kan? Mau tentang Asmaul Husna, ada Ustadz Bakhtiar Nasir. Mau membangkitkan giroh semangat pembelaan Islam, ada Habib Rizik. Mau alim luar biasa, fikihnya ngelotok, ada Gus Baha, ya kan? Mau saklek menjalankannya, saklek banget pengen tahu sunnah yang betul-betul sunnah, ada Ustadz Khalid Basalamah. Dengerin aja semuanya nggak apa-apa. Antum mau dengerin siapa coba? Mau Quran yang ngelotok sampai tahu ujung kanan kiri depan belakang atas bawah, ada Ustadz Adi Hidayat, ya kan? Mau ilmu perbandingan mazhab yang asyik sambil ketawa-tawa ngedengerinnya, ada Ustadz Abdul Somad. Mau dengerin Ustadz yang campur-campur politik, nah baru dah tuh. Ya Allah ya Rabb. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala disajikan semuanya, tinggal kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sampai di sini kita tutup.
apabila ada yang ditanyakan, tafadhol. Karena saya harus menyapa teman-teman ini. Beh, aneh mandi abis gituan. Waduh, Farid kurang ajar lo, Rit. Lo ngomong begitu lo, Rit. Sama sama gue. Ya. Mungkin salah sebut. Salah sebut apa tuh, Putri? Salah sebut apa tuh, Putri? Salah sebut apa? Husnuzon yuk. Iya. Putri. Salah sebut apa ya? Nah, kalau Yusuf Mansur bisnis ya, Beh. Iya, bisnis boleh. Ustadz yang bisnis boleh, Wahyu. Ya, Lampung hadir Ustadz, silakan. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah mumpung sekali lagi ya, mumpung awal Ramadan ini, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Ingat ya, orang-orang yang bermasalah dalam hidupnya, dia bermasalah hubungannya dengan Allah. Oh iya, qobliyah ya, qobliyah subuh, maaf ya, silakan, terima kasih. Cakep. Ya, yang tadi saya sebutkan ustadz-ustadz itu dengerin semuanya, jangan atu-atu doang, ya, dengerin semuanya. Kapan main ke Pokojan boleh, kalau nggak witir lagi boleh nggak? Kalau nggak witir lagi boleh nggak? Boleh kan sunnah, ya, boleh sunnah. Terawih, setelah terawih terus mau tahajud, witir dulu, tahajud dulu, selesai baru tutup dengan witir, ya. Pekanbaru insya Allah ada jadwalnya, Bukit Tinggi insya Allah ada jadwalnya, Kerawang itu baru pulang dari Kerawang. Baik hadirin, ya, yuk kita komitmen perbaiki hubunganmu dengan Allah, nanti Allah perbaiki hubungan kita, ya. Khususkan waktumu untuk Allah, nanti Allah khususkan kamu di antara manusia. Istimewakan hubunganmu dengan Allah, nanti Allah jadikan kau istimewa di antara teman-temanmu. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas suatu hari dia sedang tersesat di gurun, didatangi oleh seekor singa yang luar biasa besarnya. Singa itu, Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri sejajar dengan singa itu. Lihat singa, saking gedenya itu singa. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas gemeteran dan dia teringat sebuah hadis Nabi. Hadis itu membuat Sa'ad berani dan berkata, "Hei singa, kamu makhluk Allah, saya makhluk Allah." Digituin singa sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan singa itu pun tidak menerkamnya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengelusnya dan menungganginya sampai pinggiran kota Madinah, saudara. Ya, sampai mau tahajud harus mandi dulu ya, boleh mandi dulu ya. Sampai pinggiran kota Madinah. Itu sahabat-sahabat Nabi menyaksikan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menunggangi singa yang besar itu. Dan bertanya, "Mahaza, apa ini luar biasa Sa'ad?" Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Tahukah kamu? Rasulullah bersabda, siapa yang hanya takut kepada Allah, niscaya Allah jadikan makhluk takut kepadanya, dalam arti segan kepadanya. Kalau Bapak Ibu dengar hadis ini, jangan langsung praktekin di taman safari atau kebun binatang. Begitu sampai kebun binatang, safari ente nekat masuk kandang dan berkata, "Hei singa, kamu makhluk Allah." Belum kelar digeragot loh. Karena iman kita beda. Iman kita beda ya. Jangan lupa ngopi. Wahyu kurang ajar loh Wahyu, ini bulan Ramadan Wahyu ini. Belum suruh gua ngopi lagi. Waduh Wahyu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya Al-Fakir sampaikan bisa diterima, bisa diamalkan, dan ini langsung instan. Di akhir Ramadan rasakan rezekimu kayak apa. Rasakan istimewanya kamu kayak apa. Rasakan khususnya kamu di antara teman-temanmu kayak apa, dan rasakan perubahan kesehatanmu kayak apa. Kita udah ukur tiap tahun gitu loh. Sehingga ini udah testimoni yang hak. Testimoni yang hak, dan saya kumpulkan banyak orang-orang dan bercerita hal yang sama. Dan orang tua kita juga dulu kayak begitu. Kita lihat hidupnya berkah banget. Orang tua kita berangkat jam 9 pagi kerja, belum asar jam 3 sore udah pulang. Tapi rumahnya luas-luas, halamannya banyak, kontrakannya banyak. Bandingin sama kita zaman sekarang hari ini coba. Kita berangkat kerja pagi jam 4, jam 5, belum subuh kita jalan, bencong baru pulang kita udah berangkat.
Pulang kita jam 11, jam 12 malam. Maling baru keluar rumah, kita baru pulang. Baru sebentar itu sudah berangkat lagi, rumah kecil. RSS. Rumah sangat sempit, sederhana sekali. Sehingga sulit sosialitas setiap saat. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Ya, subhanallah bihamdika, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaih. Saya hadiahkan tuh ya, Bapak Ustadz, kalau istri Ustadz main TikTok, joget-joget itu hukumnya gimana? Aduh, jangan dong, nanti gimana sih? Ya, baik, ini saya hadiahkan, ini saya bawakan kopi yang pagi-pagi tetap mau keras tuh ya. Beneran saya sih ngomong apa adanya ya. Babe aneh berani naik singa-singaan ya. Soulmate itu ya Allah Ustaz. Oke Ustaz ya Allah ya Rabb ya. Kalau ini yang saya bawa buat detox. Mumpung bulan Ramadan kita pilih kesehatan. 2024 Babe pilih siapa? Pilih bini aja udahlah ya. Bismillah. Hadanallahu ikum ajmain. Bila taufiq wa hidayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada 8 menit, Ustaz. Silakan yang mau tanya, 8 menit nanti kita tunggu bel. Pak Ustaz, ini sekolah mau nanya. Assalamualaikum. Saya lewat jalan tol Pak Ustaz. Saya berhenti di jalan tol, ditangkap polisi jalan tol itu. Saya mau kencing, akhirnya nggak jadi. Terus kedua, ludah yang ada di dalam mulut itu sudah banyak. Apa saya buang atau saya telan aja? Jadi begitu. Oh. Bawa lain kali. Bawa lain kali. Kan udah berlalu itu Pak. Nanya kan untuk yang akan datang. Ya, lain kali bawa botol. Udah tahu Bapak golongan the best. Apa itu? The bester gitu kan. Ya. Bawa botol. Bawa air mineral untuk cuci gitu. Sebab kalau berhenti di jalan tol sembarangan boleh kalau sebentar aja boleh. Kalau ente ngopi di pinggir jalan tol baru ditangkap. Boleh nggak? Polisi nggak berhak nangkep kalau sebentar doang. Begitu polisi datang udah kelar kencingnya. Ente kencing berapa jam memang? Nah, coba sebentar, seret udah. Ya. Ada lagi Pak yang lain Pak mau nanya. Silakan Pak yang mau nanya Pak. Kita masih punya waktu 6 menit nih. Alhamdulillah. Ibu ada yang mau nanya. Ibu-ibu nggak bisa bawa botol. Ibu-ibu bawa Pampers. Ya, ibu-ibu bawa Pampers ya. Di Pampers aja. Yeah. Bapak hobi senam. Bagus, Ji. Dari mana senam haram? Nggak ada, mana bisa senam haram? Bisa aja. Senam sunnah, Pak. Senam buat kesehatan, apalagi senam biar kuat ibadah. Waduh, senam sunnah banget, enak aja senam haram. Dari mana senam haram? Siapa yang bilang senam haram? Bawa mari orangnya. Mana bisa senam diharamin? Mana bisa? Rasulullah ketika usianya mulai 55, lari sama Aisyah. Lari.
Olahraga Rasulullah suka. Ya, nggak bisa. Senamnya bareng mama. Senamnya bareng mama. Ya mama senam kita senam. Kalau sambil senam sambil nyolek-nyolek baru. Nyolek-nyoleknya yang haram. Yang lihat yang haram, jangan senamnya diharamin. Gimana ente pada? Mau mama telanjang di depan kita, kalau kita nggak lihat ya kagak haram. Jangankan senam yang ketat, jangan senamnya diharamin dong. Senamnya tetap aja boleh. Senamnya tetap aja kalau niat buat kuat ibadah malah bagus senamnya. Tapi depannya ada ibu-ibu ketat, ibu-ibunya yang haram, bukan kita dong. Bukan senamnya diharamin, gimana? Nah, itu dia. Ya, jangankan pakaian ketat, telanjang sekalian. Kalau kita nggak lihat bagaimana? Madep sono, udah. Ya dia yang haram tuh emak. Lagi pula nenek-nenek ikut senam nggak nafsuin lah apalah. Jangan dong, lihat hukum yang benar dong. Mana bisa antum haramin senam, mana bisa? Mana ada dari mana dalilnya senam itu haram? Haram itu kalau kita memandang hal yang diharamkan. Jangan dipandang, ikut aja senam, ada nunduk aja sambil zikir, astagfirullah, 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 gitu aja. Ini senamnya diharamin, kan nggak masuk di akal. Iya kan? Iya, sama juga ente beli pisau, hukumnya apa? Beli golok, hukumnya apa? Beli golok buat bacok orang, haram nggak? Ya haram. Ente dari rumah udah bilang nih, asik, banyak anak-anak muda pakai pakaian ketat nih, asik, asik. Ya haram kalau kayak begitu. Dari rumah niatnya udah kagak bener, gitu. Jadi jangan mengharamkan itu. Haramkan yang diharamkan Allah, yaitu memandang dengan syahwat. Begitu ya. Ya. Nah, ada lagi Pak. Iya, ada 2 menit. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak jelas, boleh tolong turun dikit, kopi itu udah hilang. Nah. Ya. Iya. 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 Baik, satu, rumahnya diperhatiin. Rumah perhatiin, environmentnya itu agamis nggak? Kalau antum dulu berkata, dulu orang tua kita begini, kok kita begini. Orang tua antum luar biasa mungkin. Almarhum orang tua saya nih, bapak saya langsung, bukan kakek dah. Bapak saya langsung nih. Dia nggak pernah berani makan ayam, kecuali yang dipotong sendiri. Itu salah satu keberkahan. Kata bapak saya, lu lihat nggak motongnya? Bapak saya nih. Ini maaf ya, jangan dijadikan dalil ya. Ntar kalau begini, ntar KFC, McDonald pada marah-marah sama gua ya. Karena kita sendiri masih makan ya, gitu. Ayah saya begitu Pak. Dia kalau mau makan ayam, dia potong dengan tangannya sendiri. Dia potong ayam baru dimasak. Kenapa ya? Karena dia sangat memperhatikan yang masuk ke dalamnya kagak boleh ada yang syubhat. Makanya berkah banget Ji. Berkah banget Mbak. Kakek saya punya kambing, pasti kambing standar 10 ekor pasti ada di rumah. Pasti. Saya nggak bakal lupa, cuma saya masih kecil. Kakek saya meninggal, saya udah S2 di ITB. Ya, tahun 96 meninggal. 96 97 kakek saya meninggal. Tanggal 17 bulan Ramadan. Malam Jumat. Ya. Nah, kakek saya juga begitu. Kalau dia mau makan daging kambing, nggak bakal dia ke pasar, dia potong kambingnya 1 ekor. Kenapa? Karena dia harus makan dari tangannya sendiri. Mungkin orang zaman sekarang susah. Jangan-jangan orang tua antum dulu begitu sehingga berkah hidupnya. Anak-anaknya jadi nggak pakai drill agama yang kuat, jadi orang semuanya.
Sekarang kita dengan perjuangan. Kenapa? Karena kita melawan handphone, melawan TikTok, melawan Facebook, melawan Twitter, melawan Instagram, saudara. Udah suruk nih ya. Nah itu yang merupakan caranya bagaimana jalan keluarnya. Satu, perbaiki makanan dan cara mencari rezekinya. Jangan sampai masuk yang subhat, apalagi yang haram ke rumah kita. Kedua, bersihin rumah kita. Rumah kita harus selalu wangi. Percaya saya Pak, percaya deh beneran. Saya udah testimoni Pak. Begitu rumah kotor, bau dan sebagainya, itu anak-anak otomatis malas ibadah. Karena orang tua kita paham tentang jin dan syaitan yang kata Rasulullah senang dengan rumah yang kotor, yang bau, yang berantakan. Gitu loh Pak. Rumah kita mesti bersih, wangi. WC kita mesti wangi sewangi-wanginya. Dulu WC diasepin sama abah kita. Dibakar setanggi di WC, wangi WC kita. Dulu kering bawahnya. Kenapa? Karena nggak boleh nginjak kalau basah. Itu orang tua kita dulu. Sekarang kita basah-basahan, pakai karpet sintetis, pakai rumput sintetis, pakai karpet di WC kita supaya kita bersih kering WC-nya. Tempat mandi pojokin dikit, tempat kamar mandi lebih pojokin dikit. Kalau udah terlanjur sekarang, buka kamar mandinya, jangan pernah dimatiin lampunya, jangan pernah ditutup pintu kamar mandi. Taruh pot yang cakep di depan kamar mandi. Potnya kalau bisa yang ada bunganya, karena setan dan jin kagak demen wangi bunga. Gitu, taruh bunganya yang indah gitu, taruh kembang sedap malam, taruh di sudut-sudut kamar. Orang tua saya tuh kalau mau Ramadan satu rumah itu wangi. Kenapa? Karena dia tahu banget Ramadan itu momentum. Bener Ramadan 11 bulan ente tenang nyaman hidupnya. Kenapa? Karena benar dalam menyikapi Ramadan. Untung kita ketemu nih hari keempat, masih ada waktu, perbaiki rumah antum dan lihat perubahannya. Lihat perubahannya, sejadah yang cakep-cakep, baju mesti istimewa, baju mesti istimewa. Jangan kondangan ente istimewa, baju istimewa, mukena istimewa. Dan lihat perubahannya kayak apa. Dari antum, ibda binafsik, dari antum mulai lebih dulu. Ntar lihat anak-anaknya bakal berubah seperti itu. Ngaji, depan anak-anak biar dia tahu ini pentingnya ngaji. Begitu berdebat jangan kasih duit. Bapak nggak ada duit, kenapa? Karena berdebat itu temannya syaitan. Berdebat itu temannya jin. Dan jin demen kita susah. Kalau malaikat pasti sesuai dengan Allah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan. Kasih pelajaran anak-anaknya kayak begitu. Begitu dia malas ibadah, nggak ada duit di rumah. Listrik kalau perlu tokennya jangan dibeli. Kenapa? Lu pada nggak ibadah, gituin aja. Ya kadang-kadang mesti digituin, tapi dengan santun. Pura-pura nangis pakai bawang, sosot air mata lo. Biar nangis gitu ya. Ada apa rumah ini? Ada apa? Kalian ribut ya? Kalian berdebat ya? Kalian mau kamar mandi aja berebut ya? Saya duluan. Itu disenangi oleh jin dan syaitan. Dan kalau ada jin dan syaitan di rumah, malaikat nggak jadi masuk. Ini yang membuat rezeki papa seret, bilang gitu. Ini yang membuat suasana jadi nggak berkah. Bilang kayak begitu, didik anaknya seperti itu. Insya Allah ada perubahan drastis, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fadhal, tutup. Oke Pak, kita laksanakan dulu Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.